Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 APL dan 10 mesin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran daring mata pelajaran matematika dengan materi operasi aljabar pada matriks. Silakan dipahami penjelasan berikut. Jadi langsung saja saya sampaikan tujuan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan transpos matrik. Yang kedua, siswa mampu memahami kesamaan dua matrik. Yang ketiga, siswa mampu menghitung penjumlahan matriks. Yang keempat, siswa mampu menghitung pengurangan matriks. Dan yang kelima, siswa mampu menghitung perkalian matrik dengan skalar. Sebelumnya, saya ingatkan kembali mengenai pengertian dari matrik. Jadi matrik adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi atau persegi panjang serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ordo suatu matriks. Jadi ada yang masih ingat dengan ordo suatu matriks? Iya. Jadi ordo suatu matriks menyatakan banyaknya kolom dengan banyaknya baris pada suatu matriks. Misalkan matriks A berordo M kali N, artinya adalah matriks A mempunyai M baris dengan N kolom. Nah, misalkan saya punya matriks A 77 min 3 3 3 4. Nah, kita ingat kembali, jadi setiap elemen yang mendatar atau horizontal ini dinamakan sebagai baris. Jadi 7 7 min 3 ini adalah elemen-elemen pada baris pertama. Sedangkan elemen-elemen pada matrik yang letaknya tegak atau vertikal kita namakan sebagai kolom. Nah, pada matrik A 73 adalah elemen-elemen pada kolom pertama. Jadi jelas ya apa bedanya baris dan kolom pada suatu matriks. Nah, jadi hari ini kita akan membahas. Nah, sebelumnya perhatikan contoh matrik A dengan matrik B. Jadi matrik A 2153, matrik A 2153 ini berordo 2 kali 2 karena terdiri dari 2 baris dengan 2 kolom. Sedangkan matrik B terdiri dari 4 baris dengan 2 kolom sehingga ordo matrik B adalah 4 kali 2. Hari ini kita akan mulai dengan membahas transpos suatu matrik. Jadi transpos suatu matrik ini adalah matrik yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Biasanya transpos matriks A disimbolkan dengan A dengan indeks T di atasnya. Nah, contoh matrik A 232 min 571 akan kita tentukan transpos matrik A. Ingat bahwa transpos suatu matrik dapat kita peroleh dengan cara memindahkan setiap elemen-elemen pada baris menjadi elemen pada kolom. Kita lihat pada matrik A, elemen pada baris pertama yaitu 232 ini nanti akan kita pindahkan menjadi elemen pada kolom pertama. Jadi elemen pada baris pertama akan menjadi elemen pada kolom pertama matrik A. Elemen pada baris kedua nanti kita akan pindahkan
atau kita tukar posisinya menjadi elemen pada kolom kedua. Jadi elemen pada baris pertama matriks A akan menjadi elemen pada kolom pertama dari A transpos, dan elemen pada baris kedua matriks A akan menjadi elemen pada kolom kedua dari A transpos. Contoh berikutnya, matriks A yang berurut 3 kali 3. Ini nanti kita tentukan A transposnya. Di elemen pada baris pertama ini akan kita jadikan elemen pada kolom pertama A transpos. Baris kedua akan kita jadikan elemen pada kolom kedua matriks transpos. Dan elemen-elemen pada baris ketiga ini akan kita jadikan sebagai elemen-elemen pada kolom ketiga. Jelas ya untuk transpos matriks. Kita lanjutkan kesamaan dua matriks. Jadi dua buah matriks A dan B dikatakan sama, atau kita tulis A sama dengan B apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah matriks A dan matriks B mempunyai banyaknya baris dan banyaknya kolom yang sama atau berordo sama. Syarat yang kedua, semua unsur atau semua elemen yang terkandung di dalam matriks A dan B harus sama. Jadi dua buah matriks dikatakan sama jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah berordo sama, dan yang kedua setiap elemen yang seletak harus sama. Kalau saya tuliskan di sini AIJ sama dengan BIJ, dengan AIJ menyatakan elemen matriks A dari baris ke I dan kolom ke J, dan BIJ sama dengan elemen matriks B dari baris ke I dan kolom ke J. Contohnya matriks A 2401 dan matriks B 2401. Untuk menyatakan bahwa A sama dengan B, maka kita harus periksa apakah ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Ordo matriks A karena terdiri dari dua baris dan dua kolom, maka ordo matriks A adalah 2 kali 2. Matriks B karena terdiri dari dua baris dan dua kolom, maka ordo matriks B adalah 2 kali 2. Nah, jadi memenuhi syarat yang pertama, yaitu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Sekarang kita lihat apakah setiap elemen yang seletak itu sama atau tidak. Kita lihat matriks A, elemen pada baris pertama kolom pertama ya adalah 2, dengan elemen yang terletak pada baris pertama kolom pertama pada matriks B adalah 2. Nah, sama. Kita cek berikutnya, 4 dengan 4, 0 dengan 0, 1 dengan 1, sama. Nah, elemen-elemennya seletak sama antara matriks A dengan matriks B, jadi memenuhi syarat yang kedua. Karena matriks A dan B memenuhi dua syarat, yaitu berordo sama dan elemen yang seletak sama, maka matriks A dan B dapat dikatakan sama, atau kita tulis A sama dengan B. Selanjutnya matriks A berordo 2 kali 3 dengan matriks B yang berordo 2 kali 2. Kalau kita lihat dari ordonya, maka matriks A dan B tidak memenuhi syarat yang pertama, karena matriks A berordo tidak sama dengan matriks B, sehingga dapat kita katakan bahwa A tidak sama dengan B. Contoh berikutnya, matriks A 5401 dan matriks B 2401.
Nah, ordo matrik A 2 kali 2 dengan ordo matrik B adalah 2 kali 2. Memenuhi syarat pertama. Selanjutnya kita lihat elemen-elemen yang seletak. Apakah sama atau tidak? Pada matrik A, elemen pada baris pertama, kolom pertama adalah 5. Dan elemen pada baris pertama kolom pertama matrik B adalah 2. Nah, dari sini elemen yang seletak tidak sama, berarti tidak memenuhi syarat yang kedua, meskipun memenuhi syarat yang pertama. Tapi karena syarat kedua tidak dipenuhi, maka dapat kita katakan bahwa A tidak sama dengan B. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa untuk kesamaan dua buah matrik A dan B dikatakan sama jika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah berordo sama, dan yang kedua setiap elemen yang seletak sama. Nah, harus memenuhi keduanya, maka dapat dikatakan bahwa dua matrik tersebut sama. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh soalnya? Kita perhatikan. Diketahui matrik A 2x plus 5 min 2 min 1 3 dan matrik B min 3 min 2 min 1 x plus y. Jika A sama dengan B, maka X min Y sama dengan. Di soal diketahui bahwa A sama dengan B, maka jelas bahwa nanti elemen-elemen yang seletak adalah sama. Untuk mencari variabel X dapat kita gunakan kesamaan dua buah matrik. Jadi 2x plus Y, 2x plus 5 ini kan terletak pada baris pertama kolom pertama pada matrik A. Kita sama dengankan dengan elemen yang terletak pada baris pertama kolom pertama pada matrik B, yaitu min 3. Maka 2x plus 5 sama dengan min 3. Dapat kita tulis 2x sama dengan min 3 min 5. Ini kan pindah ruas sehingga tandanya berubah jadi min. Kita peroleh 2x sama dengan min 8, maka x nya min 8 dibagi 2. Kita peroleh x sama dengan min 4. Selanjutnya untuk mencari variabel y, yang memuat variabel y ini adalah elemen pada baris kedua, kolom kedua pada matrik B. Kita sama dengankan dengan elemen yang terletak pada baris kedua, kolom kedua matrik A. Jadi X plus Y sama dengan 3. X-nya tadi kan sudah kita dapatkan. Tadi berapa X-nya? Iya, X-nya min 4. Kita substitusikan. Min 4 ditambah Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3 ditambah 4. Kita peroleh Y sama dengan 7. Sehingga untuk mencari X min Y, jadi X min Y sama dengan min 4 min 7. Min 4 min 7 hasilnya min 11. Oke, jelas.